Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya boleh berbagi di tempat ini. Kita mau sama-sama merenungkan tentang perjalanan hidup. Bapak Ibu, umur manusia gak ada yang tahu. Nah, tapi bicara perjalanan hidup begini. Ada dua orang, katakanlah ada dua orang, si A dan si B. Itu berjalan kaki dari Tangerang ke Bandung. Ke Jakarta deh. Bandung kejauhan gitu ya. Ke Jakarta, Tangerang ke Jakarta. Jalan kaki dan dua-duanya bawa ransel. Si A bawa ransel dengan isi 5 kilo. Nggak tahu deh barangnya apa gitu kan. Pokoknya beratnya 5 kilo aja. Si B ranselnya muatannya 80 kilo. Dan keduanya start berjalan dari Tangerang, berjalan kaki ke Jakarta. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di antara mereka yang lebih nyaman menempuh perjalanan? Si A yang 5 kilo beban ranselnya, atau si B yang 80 kilo? Pasti semua jawabannya yang ringan dong ya, yang 5 kilo. Masa yang 80 kilo, ya kan? Ya, Upin Ipin bilang lagi, betul. Ya, pasti. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu, kita ini, kehidupan kita ini adalah sesuatu perjalanan. Iya kan? Hidup kita ini perjalanan. Dari kita start, katakanlah titik start kita ada, yaitu waktu kita lahir, itulah starting pointnya perjalanan hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita berpulang. Iya kan? Nah, kalau perjalanan hidup kita, beban hidup kita itu 80 kilo sama yang 5 kilo, enak mana tuh? Ya, enak yang mana Bapak Ibu? Yang bebannya 5 kilo atau 80 kilo? Pasti yang 5 kilo, betul? Tapi kalau bahasa Jermannya udah kadung. Tahu Bapak Ibu kadung? Udah terlanjur gitu ya. Udah terlanjur 80 kilo nih. Apa yang harus kita lakukan? Kurangi beban itu dong. Setuju? Nah, gimana cara mengurangi beban yang 80 kilo itu? Nah, ini yang mau kita renungkan Bapak Ibu. Hidup kita itu, orang bilang begini, hidup zaman sekarang kan udah berat. Apalagi sekarang beras lagi mahal. Iya kan? Cabai lagi mahal. Menjelang lebaran ini semua serba mahal. Betul. Sekarang istilahnya gini, hidup ini udah berat, jangan nambahin beban. Setuju? Iya kan? Hanya orang yang tidak bijaksana, hidup ini udah berat, tapi nambahin beban hidup. Wow, bahasa Belandanya kecian ya lu, makin berat. Betul? Nah, gimana caranya mengurangi beban hidup kita yang harus kita jalanin dari start kita hidup sampai ending kehidupan kita? Ya. Nah, minimal ada dua hal yang kita bisa lakukan agar beban hidup kita itu bisa menjadi lebih ringan. Seringkali hidup kita tuh begini, udah beban 80 kilo, jalan dari Tangerang nih ke Jakarta, jalan kaki. Ngelihat itu ada dispenser bagus juga ya, bekas, taruh di pinggir jalan ya, udah rock shop. Ini masih bagus juga ya, ambil, masukin ransel. Jalan lagi, itu kelihatannya meja itu oke juga tuh, taruh di pinggir jalan, ambil lagi, masukin ransel lagi. Udah 80 kilo, tambahin beban terus. Tapi tanpa kita sadari, yuk kita renungkan, kita tuh sering begitu kan? Kita suka ngumpulin sampah-sampah. Kita tuh suka ngumpulin sampah-sampah. Nah, sampah apa? Nanti kita sama-sama renungkan.
Gimana caranya kita mengurangi beban hidup? Yang pertama, tinggalkan kekhawatiran. Hidup manusia ini pasti tidak lepas dari namanya kekhawatiran. Betul. Ya. Kita hari ini banyak kedatangan Filipina ya. Hidup manusia ini begini. Kekhawatiran, manusia khawatir itu manusiawi. Tetapi kita anak-anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran, itu yang tidak manusiawi. Sadarkah kita Bapak Ibu? Kita 1 jam saja khawatir, hidup kita sudah tidak nyaman. Iya kan? Kita khawatir 1 jam saja, hidup kita tidak enak. Yuk kita renungkan. Yang usianya sudah katakanlah 54 tahun, sepanjang 54 tahun hidupnya khawatir terus setiap hari. Bahkan suara kereta api menjadi kehidupannya. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Susah. Khawatir terus hidupnya. Tiap hari khawatir. Ya, khawatir. Kira-kira hidup kita nyaman nggak? Enggak. Itulah sampah yang kita punguti. Templung masuk lagi. Templung masuk lagi. Makin ringan atau makin berat perjalanan hidup kita? Makin berat. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi tanpa kita sadari, kita lakukan seperti itu bukan? Kita lihat tetangga kita punya TV 50 inch, saya nggak mau kalah. Ya kan? Cari yang 100 inch. Ya kan? Tetangga punya kulkas 2 pintu, saya nggak mau kalah. Cari kulkas yang 10 pintu. Kalau perlu ada kamar mandi di dalam. Emang kos-kosan. Ya. Nah, seringkali kita menambahi hidup kita kesusahan dengan cara khawatir. Betul. Yuk mari kurangi bebannya. Dari 80 kurangin dong. Buang. Apa yang kita buang? Sampah kekhawatiran. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan bilang begini, boleh nggak kita khawatir dengan satu hal? Boleh apa enggak? Kalau khawatir apapun juga nggak boleh, kan? Tapi kalau satu boleh lah, gitu ya. Sama teman ini ya, kan tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Boleh lah. Bahasa praktisnya cincai. Ya, cincai lah. Boleh kita khawatir. Kita nego sama Tuhan. Tuhan, cuma satu ini aja aku khawatir, boleh dong Tuhan? Tuhan bilang itu sampah nak. Engkau mau nyimpen sampah? Jangan dong. Oke? Hendaklah kamu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, gimana caranya kita tidak khawatir? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu, gimana caranya kita mengeluarkan sampah kekuatan itu? Yaitu dengan doa dan permohonan. Bahasa anak muda sekarang saya bilang ini, curhatlah sama Tuhan. Ketika kekhawatiran itu ada, ayo curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan.
Curhat sama Tuhan tuh nggak perlu begini loh. Masuk kamar, berlutut, wah lipat tangan. Tuhan, Engkau nggak tahu betapa berat hidupku. Nah itu mah drakor. Ya, itu drakor Bapak Ibu. Curhat sama Tuhan tuh enak. Tinggal ngomong, Bapak, gimana ini beras kok naik? Tapi gaji suami tetap aja. Ya kan? Tolong dong Tuhan, Engkau bikin mujizat, janda sarfat, tepungnya tidak habis-habis. Beras di tempat saya juga tidak habis-habis. Amin. Ya, ayo dong, curhat sama Tuhan. Ya, bisa nggak Tuhan kerjakan? Bisa, kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan nggak mau, jangan maksa. Tuhan gitu ya. Tuhan bisa tolong kita dengan berbagai macam cara. Ayo curhat. Nah, ditutup kalimat ayat ini dengan kalimat apa? Dengan ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita curhat, kita akhiri dengan ucapan syukur. Kita bicara begini, aku percaya Tuhan, dengan waktumu, dengan caramu, Engkau akan tolong masalah saya. Amin. Sampah kekhawatiran itu memberatkan perjalanan hidup kita. Pertanyaan ini, kenapa sih kita bisa menyampaikan bisa curhat sama Tuhan atas apapun juga? Tadi kan dikatakan tentang apapun juga. Artinya kita boleh curhat sama Tuhan tentang apapun juga. Iya kan? Boleh nggak kita curhat begini? Tuhan, boleh dong gaji suami saya naik dong Tuhan. Ya, masa segitu-segitu terus? Ayo dong Tuhan. Bikin bosnya tahu-tahu berbuah. Gajinya berapa? Saya tambahin 2 kali lipat. Nah, haleluya kan? Bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan nggak mau kerja? Kita nggak mau curhat. Kita cuma bisa kayak kereta api. Iya Tuhan, susah. Dia Tuhan bilang, ya udah nikmatin aja sampahnya. Amin. Buang sampah kekhawatiran. Gimana? Ya kenapa kita bisa curhat sama Tuhan? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya. Saya akan bacakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, kenapa kita bisa curhat sama Tuhan tentang apapun juga? Karena Dia yang memelihara kita. Karena Tuhan yang memelihara kita. Boleh dong kita curhat apa aja sama Tuhan. Curhat kita di hadapan Tuhan membuat hidup kita lebih ringan. Seringkali kita nggak mau pakai cara itu. Yang kita pakai apa? Bahasa praktis yang terkendali. Kedumel tahu Bapak Ibu? Ngomel, ya. Ayo curhat sama Tuhan. Serahkan sampah kekhawatiran kita. Dan biarkan ketika kita serahkan kekhawatiran kita, biarkan Tuhan yang tolong kita dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Suatu ketika ada seorang tentara di perang dunia kedua. Dia terpisah dari unitnya. Dia masuk ke suatu gua di sebuah pulau di Samudra Pasifik. Dia sendirian, dia masuk sebuah gua, dia ngumpet dan dia bilang, Tuhan tolong selamatkan aku. Sekian lama terdengar langkah kaki tentara musuh. Lalu dia semakin teriak, Tuhan please, tolong saya Tuhan, tolong. Tahu-tahu di depan muka guanya ada seekor laba-laba dulu yang membuat jari menutupi pintu gua. Lalu dia bilang, Tuhan, saya yang butuhkan adalah benteng karena ada tembakan tentara musuh. Kok dibikinnya cuma saya jari laba-laba? Aduh Tuhan, please deh, jangan bercanda deh. Tapi ternyata tentara musuh itu begitu lihat jaringnya salah, dia tidak memasuki gua itu. Kenapa? Kan orang berpikirnya apa? Oh ada jaring laba-laba, nggak mungkin ada orang bisa masuk di dalamnya.
Betul? Sepele kadang-kala kan? Sepele kadang-kala Tuhan tolong kita. Tetapi biarkan Tuhan yang tolong kita. Dengan caranya, dengan waktunya. Amin. Kan ada lagu yang bilang begini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Stop dulu. Tadi lagu berkata apa? Di saat aku tak sanggup lagi, tanganmu bekerja. Seringkali Tuhan tidak bisa bekerja karena kita sok merasa kuat. Tuhan, mana mungkin kau bisa tolong saya? Seringkali kita somse, you know, somse, sombong sekali. Ya, seringkali kita somse di depan Tuhan, nggak mau curhat, tapi somse. Tuhan bilang ya udah. Ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Gimana caranya meringankan beban hidup kita? Lepaskan sampah kekhawatiran. Amin. Yang kedua, ya cukup 2 saja ya, karena kalau sampai 500 kita sampai 3 minggu nanti di sini. Oke, hal yang kedua, cara untuk kita bisa meringankan beban hidup perjalanan kita, ya perjalanan hidup kita, yaitu membereskan setiap luka dalam hati kita. Kepahitan dalam hati itu gini. Orang itu kalau hatinya pahit, mulutnya, perkataannya pasti pahit. Hatinya penuh dengan luka. Kenapa? Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang akan kita keluarkan itu semua bermuara, bersumber dari hati. Ketika hati kita manis, kehidupan yang manis yang keluar. Ketika hati kita pahit, mata air pahit yang akan berhenti. Gimana kita bisa menikmati perjalanan hidup kita? Buat jangan mata air yang pahit yang keluar. Gimana caranya? Bereskan setiap luka dalam hati kita. Tadi Amsal 4 ayatnya ke-23 berkata jagalah hatimu. Nah, jaga hati kita tuh seperti apa Bapak Ibu? Ya, kata jaga di situ itu kata Ibraninya adalah natsar. Ya, natsar, bukan nastar ya Bapak Ibu. Awas tertukar. Ya, natsar. Apa artinya natsar? Yaitu satu, menjaga dari bahaya. Yang kedua, mengawasi. Ya, mengawasi. Atau bahasa kerennya adalah QC, quality control. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau pas Pampres menjaga Pak Jokowi, menjaga presiden, itu semua mata, telinga, kira-kira yang membahayakan presiden yang mana? Begitu ada yang membahayakan, tangkap. Ya kan? Nah, Tuhan mau kita menjaga hati kita itu seperti pas Pampres jaga presiden. Artinya, oh ini sampah, ya jangan masuk ke dalam hati. Seringkali kita nggak nyadar, ini sampah nggak apa-apa. Ya, kita kesel sama orang, sakit hati sama orang, luka hati, simpenin aja semua sampahnya. Dan yang kedua, QC, mengawasi. Artinya begini,
Udah bersih belum ya? Dicek. Aku masih menyimpan kebencian sama seseorang. Nah, beresin. Ada satu survei, jadi suatu penelitian di Amerika. Orang-orang yang punya kebencian dikumpulin. Kemudian dari pencernaannya itu diambil pakai sebuah alat, diambil itu gas dari pencernaannya. Diambil, kemudian gas itu dicampurkan ke pakan ternak. Dicampurkan, kemudian makanan itu dikasih ke ternaknya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ternak binatangnya itu makan makanan yang sudah tercampur, terkontaminasi dengan gas dari orang-orang yang sakit hati, itu binatang-binatangnya mati. Ya, wow, ternyata gasnya itu beracun. Makanya tidak heran orang yang menyimpan luka dalam hatinya, aduh, seperti lagu, sakitnya tuh di sini, semua bagian tubuhnya sakit. Kenapa? Hatinya sakit. Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi orang yang hatinya terluka dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman. No way. Kalau kita mau nyaman perjalanan hidup kita, usia kita nggak ada yang tahu kan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi apakah kita mau menjalani sisa kehidupan kita itu dengan yang tidak nyaman? Kalau mau nyaman, ayo buang sampah-sampah itu, bereskan hati kita. Kalau ada luka, ada kebencian, ada dendam, ada bereskan. Gimana caranya? Tidak lain dengan cara mengampuni. Orang bilang begini, mengampuni itu menguntungkan orang yang menyakitin saya. Ya, Bapak nggak tahu sih betapa dia menyakitkan saya. Pertanyaannya, kita menyimpan sampah itu, lalu kita meracuni diri kita, lalu kita mulai sakit. Mau? Silakan. Kalau yang nggak mau, mari buat. Dengan cara apa? Mengampuni. Ayo kita renungkan Bapak Ibu. Orang bilang begini, oh mengampuni itu susah. Susah kenapa mengampuni? Mengampuni itu akan susah ketika kita memutuskan tidak mau mengampuni. Tetapi mengampuni akan gampang kalau kita memutuskan mau mengampuni. Sesusah apa sesakit apapun, kalau saya putuskan saya mau mengampuni, itu akan mudah. Nah, problemnya begini, mengampuni itu sama nggak dengan melupakan? Orang yang melupakan belum tentu mengampuni, tetapi mengampuni tidak serta-merta. Maksudnya ini, tahu-tahu lupa, amnesia gitu. Lalu apa artinya mengampuni? Mengampuni itu artinya mengakhiri masa sakitnya. Jadi maksudnya begini, kalau paling gampang ngecek ini, ada seseorang melukai kita dan kita bilang, aku udah mengampuni, tapi begitu kita ingat, kita tahu-tahu muncul mukanya dia, langsung tanduk kita keluar lagi. Itu namanya kita tidak mengampuni. Kenapa? Kita masih terasa akibat sakitnya itu masih ada. Nah, itu namanya belum mengampuni. Tapi kalau kita sudah hanya ingat, sudah, oh iya dulu dia pernah melakukan itu sama saya, tapi itu tidak lagi berdampak. Itulah mengampuni. Iblis bisa saja mengingatkan kita kembali, tapi ketika kita sudah mengampuni, itu hanya jadi masa lalu kita, tidak lagi berdampak. Kita tidak lagi bernyanyi sakitnya tuh di sini, udah nggak nyanyi lagi tuh. Ya, cara meringankan beban hidup perjalanannya dengan cara yang kedua, mengampuni, bereskan luka batin kita. Jangan
perutnya bermimpi, orang yang banyak luka hatinya hidupnya nyaman. Jangan bermimpi orang yang akan hidupnya nyaman ketika dia menyimpan sampah kekhawatiran dalam hidup. Ya, jadi mau harga beras naik, mau apa, tetap bersyukur. Curhatlah sama Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tolong kita. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri.